selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Korvin Krisipa VOS Tagalog dari Sekolah Merdeka 4 dan dari kelompok 3 sejarah ingin memaparkan mengenai silsilah dari Kesultanan Demak serta kehidupan politik dan pemerintahan Kesultanan Demak. Sedikit informasi, di sini kami kelompok 3 mendapatkan materi mengenai Kesultanan Demak. Yang pertama itu saya akan menjabarkan mengenai silsilah Kesultanan Demak. Yang pertamanya adalah Raden Patah. Beliau merupakan pendiri dari Kesultanan Demak, putra dari Brawijaya V yang menjabat pada tahun 1475 sampai 1518 Masehi. Yang kedua itu ada Patih Unus yang menjabat pada tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Lalu yang ketiga itu ada Sultan Trenggana yang menjabat pada tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Lalu yang keempat itu ada Sunan Prawoto dan yang kelima itu adalah Arya Penangsang. Mengenai kehidupan politik dan pemerintahan Kesultanan Demak, saya akan menjelaskan mengenai pendirian dan awal dari Kesultanan Demak ini sendiri. Jadi Kesultanan Demak ini sendiri didirikan oleh Raden Patah, yaitu putra Brawijaya V, akibat melemahnya kerajaan Majapahit dan adanya penyebaran agama Islam. Akhirnya, setelah didirikan, Demak ini pun menjadi pusat Islam pertama di Jawa yang memiliki corak dan struktur awal bercorak Islam. Selanjutnya, sultan-sultan yang berkuasa itu mengikuti nasihat-nasihat dari para ulama. Selanjutnya itu adalah masa kejayaan dari Kesultanan Demak yang berada pada kepemimpinan Sultan Trenggana. Dikarenakan wilayah dari Kesultanan Demak ini meluas sampai ke pesisir utara Jawa, lalu kekuatan politik dan militer utamanya itu semakin berkembang untuk menyebarkan Islam dan mengamankan dagang. Selanjutnya ada hubungan eksternal Kesultanan Demak dengan kerajaan Islam lainnya itu baik, contohnya seperti kerajaan Malaka dan untuk kerajaan Hindu-Buddha, Kesultanan Demak ini memiliki persaingan serta konflik dengan beberapa kerajaan Hindu-Buddha lainnya. Saya ambil contoh di sini adalah kerajaan Pajajaran. Diakibatkan karena menghadapi ancaman dari Portugis. Selanjutnya ada kemunduran dari Kesultanan Demak ini diakibatkan oleh perebutan kekuasaan setelah Sultan Trenggana wafat. Jadi Sunan Prawoto dan Arya Penangsang itu berebut kekuasaan, yang akhirnya Sunan Prawoto mendapatkan kekuasaan, namun Arya Penangsang membunuh Sunan Prawoto sehingga melemahkan kerajaan Kesultanan Demak. Kemudian berikutnya Arya Penangsang pun dikalahkan lagi oleh Hadiwijaya ataupun Jaka Tingkir, yang kemudian Jaka Tingkir ini memindahkan pusat kekuasaan dari Kesultanan Demak ini ke Pajang, sehingga mengakhiri pemerintahan Kesultanan Demak di Jawa. Dan dari situlah Kesultanan Demak hancur, digantikan oleh Kerajaan Pajang. Segitu saja yang bisa saya jelaskan mengenai kehidupan ekonomi Kesultanan Demak, akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Mutiara Aurelia Regina Manik. Di sini saya akan memaparkan mengenai kehidupan ekonomi Kesultanan Demak. Nah, poin pertama yang akan saya paparkan yaitu perekonomian Demak adalah sektor pertanian. Kenapa sih demikian? Karena wilayah Demak sendiri memiliki tanah yang subur dan mampu menghasilkan padi dalam jumlah besar. Nah, hasil ini tidak hanya mencukupi kebutuhan masyarakat Demak sendiri, tetapi juga menghasilkan surplus yang bagus, kemudian menjadi komoditas perdagangan yang sangat penting.
Nah, salah satu daya tarik Demak bagi wilayah lain ini menunjukkan betapa pentingnya sektor agraris bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi kesultanan. Nah, teman-teman, selain pertumbuhan pada pertanian yang kuat, letak geografis Demak juga memainkan peran dalam perkembangan ekonominya. Nah, Demak terletak strategis di jalur perdagangan antara timur dan barat Nusantara. Posisi ini menjadikan pusat perdagangan yang ramai. Pelabuhan-pelabuhan seperti Jepara, Tuban, dan Gresik yang berada di bawah kekuasaan Demak menjadi titik temu para pedagang dari berbagai daerah, bahkan mancanegara. Nah, beberapa contoh yang bisa kita lihat, komoditas yang diperdagangkan pun beragam, mulai dari rempah-rempah yang sangat dicari pada masa itu, tekstil yang mungkin berasal dari berbagai daerah, hingga barang-barang kerajinan yang memiliki nilai ekonomi. Oke, lalu bagaimana Demak dengan potensi lautnya? Nah, sebagai kesultanan maritim, Demak ini memiliki armada laut yang kuat. Titik kekuatan ini tidak hanya berfungsi sebagai penjaga wilayah, tetapi juga sangat penting untuk mengamankan jalur perdagangan dari gangguan atau potensi ancaman dari pihak lain. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Rendika Pratama dari kelompok 3 Sejarah. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang metode kehidupan sosial dan budaya Kesultanan Demak. Yang pertama itu ada penyebaran Islam. Demak memainkan peran sentral dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Para wali atau wali songo menjadikan Demak sebagai basis dakwah mereka. Masih sosial. Yang kedua itu ada akulturasi budaya. Terjadi akulturasi antara budaya Islam dengan budaya Jawa, Hindu, budaya yang telah ada sebelumnya. Hal ini terlihat dalam seni bangunan masjid, misalnya atap tumpang Masjid Agung Demak, seni ukir, dan tradisi-tradisi lokal yang diislamkan. Kehidupan sosial dan budaya Kesultanan Demak. Yang pertama itu ada stratifikasi sosial. Masyarakat Demak memiliki stratifikasi sosial yang terdiri dari sultan dan keluarganya, para bangsawan dan pejabat kerajaan, para ulama, pedagang, petani, dan rakyat biasa. Para ulama memiliki kedudukan yang terhormat dalam masyarakat karena peran mereka dalam agama dan pemerintahan. Yang kedua itu ada pendidikan. Pendidikan agama Islam berkembang pesat di Demak. Pesantren-pesantren didirikan sebagai pusat pendidikan dan penyebaran Islam dan penyebaran ajaran Islam. Baik teman-teman, di sini saya Mutiara Aurelia Regina Mani akan menjelaskan mengenai faktor-faktor kehancuran Kesultanan Demak. Nah, jadi ada beberapa faktor mengenai kehancuran Kesultanan Demak ini. Nah, faktor yang pertama itu adalah tentang perebutan kekuasaan. Oke, jadi setelah wafatnya Sultan Trenggana, terjadi konflik internal yang sengit antara para pewaris tata. Nah, pertentangan yang paling menonjol itu adalah antara Sunan Prawoto dan Arya Penangsang. Nah, persaingan ini menciptakan ketidakstabilan politik di dalam kesultanan. Puncak dari perebutan kekuasaan ini adalah kematian tokoh yang paling penting, yaitu Sunan Prawoto. Beliau dibunuh oleh utusan dari Arya Penangsang. Peristiwa ini tragis, semakin memperparah kondisi internal Kesultanan Demak dan menghilangkan potensi kepemimpinan yang mungkin sebenarnya bisa membawa kestabilan. Nah, akibat dari konflik yang berkepanjangan dan hilangnya figur kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan di Kesultanan Demak ini menjadi lemah. Tidak ada lagi sosok yang mampu mengendalikan situasi dan mempersatukan kembali kekuatan-kekuatan di dalam kerajaan. Nah, kondisi ini sangat kontras dengan masa-masa awal Demak di bawah kepemimpinan Raden Patah atau Sultan Trenggana yang memiliki visi dan kekuatan untuk memajukan kesultanan. Dan ya, faktor terakhirnya menjadi penanda berakhirnya era Demak itu sebagai pusat kekuasaan adalah pemindahan kekuasaan oleh Jaka Tingkir. Jadi,
Setelah berhasil mengalahkan Arya Penangsang, Jaka Tingkir ini memindahkan pusat kerajaan ke Pajang dan mendirikan Kesultanan Pajang. Jadi kehancuran Kesultanan Demak ini merupakan hasil dari serangkaian faktor internal, mulai dari perebutan kekuasaan yang berujung kematian hingga melemahnya kepemimpinan dan akhirnya pemindahan pusat kekuasaan ke Pajang. Nah, faktor-faktor ini tuh secara kumulatif membawa Kesultanan Demak pada keruntuhannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramadan dari kelompok 3. Nah, saya akan membawa masa kejayaan Kesultanan Demak. Masa kejayaan Kesultanan Demak terjadi pada masa pemerintahan Sultan Trenggana pada tahun 1521 sampai dengan 1546 Masehi. Pada periode ini, Demak mencapai puncak kekuasaan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, wilayah kekuasaan yang sangat luas. Demak berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hampir di seluruh pesisir utara Jawa dan sebagai Jawa Timur. Kedua, kekuatan militer yang sangat tangguh. Demak memiliki angkatan darat dan laut yang sangat kuat, mampu melakukan ekspansi dan menghadapi musuh. Dan materi selanjutnya akan silakan kepada rekan saya. Sosial dan budaya Kesultanan Demak. Stratifikasi sosial. Masyarakat Demak memiliki stratifikasi sosial yang terdiri dari sultan yang keluarganya para bangsawan dan pejabat kerajaan, para ulama, pedagang, petani, dan rakyat biasa. Para ulama memiliki kedudukan yang terhormat dalam masyarakat karena peran mereka yang dalam agama dan pemerintahan. Pendidikan agama Islam berkembang pesat di Demak. Pesantren didirikan sebagai pusat pendidikan dan penyebaran ajaran Islam. Kehidupan budaya yang berkembang, terjadi perkembangan seni dan budaya Islam yang berakulturasi dengan budaya lokal.